Sutri Lestari dengan nomor peserta PPD 2015-0236-1209 dan NIM PPD A 951-220-478. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta kategori 1 kelas 10 PTSD. Instansi tempat saya bekerja adalah SD Negeri 2 Kundang Sari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan dalam uji kinerja pada UKM PPD periode 4 tahun 2022. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Go. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dan tidak masuk hari ini? Ada. Sehat semua? Sehat. Keluarga? Sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita untuk memulai pelajaran setelah berdoa menyanyikan lagu Tanah Airku dulu biar bersemangat. Untuk anak-anak berdiri yuk. Coba hari ini
Siapa yang tidak masuk anak-anak? Ada? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Di absen dulu ya sama Bu Sutri ya. Almira. Ya. Alfa. Basit. Erlina. Ya. Fabio. Kondisinya, ini musimnya baru mulai hujan. Kemarin tempat hujan dah. Iya. Deras nggak? Kalau hujan deras seperti itu, nanti biasanya terus banyak penyakit, ya. Ada flu, batuk. Nah, terus hati-hati. Anak-anak harus menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, dan juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jangan lupa untuk tetap prokes, menggunakan masker dan sering mencuci tangan, Yuk, sekarang persiapkan bukunya anak-anak. Yuk, hari ini kita belajarnya matematika dan juga SPDP nanti. Ya, kita akan belajar tema 2 kecepatan dan debit. Subtema 1 yaitu kecepatan, pola lantai pada gerak tari. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu. Masih ingat anak-anak? Masih. Kita belajar 6 jam, menit, apalagi detik. 1 hari ada berapa jam? 24 jam. 1 jam ada berapa menit? 60. Masih ingat ternyata. 1 menit ada berapa detik? 60 detik juga. Masih ingat. 1 jam ada berapa detik? 3.600. Kemarin masih ingat untuk tangga yang kita mengkonversi dari apa? Kilometer. Kalian kemarin pakai apa untuk mengingatnya? Yuk, ingat-ingat kembali. Pakai apa? Kucing kita dalam mobil. Desi cium mama. Kucing kilometer. Hitam hektometer. Dalam dekameter. Mobil meter. Desimeter. Cium sentimeter. Mama milimeter. Ingat ya? Kemarin masih ingat kalau nanti turun 1 tangga dikali 10. Kalau naik 1 tangga dibagi 10 atau dikali 1/10. Kalau gitu masih ingat, alhamdulillah. Nah, tujuan untuk kita nanti setelah belajar hari ini nanti, guru berharap anak-anak dapat memahami konsep kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Kecepatan itu apa toh? Nah, nanti akan kita belajar hari ini. Siswa dapat membandingkan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang seperti itu. Siswa dapat menyelesaikan masalah kecepatan. Nanti anak-anak bisa menghitung kecepatan setelah belajar hari ini ya. Kemudian siswa dapat memahami dan menganalisis jenis-jenis pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Ada bermacam-macam pola lantai yang digunakan dalam tari kreasi daerah. Kemudian siswa dapat mempraktikkan pola lantai pada tari kreasi daerah. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan kalau pola lantai horizontal itu seperti apa, pola lantai vertikal itu seperti apa, nanti kita belajar hari ini ya. Nah, kalau ada anak-anak buka buku patetnya halaman 54. Nah, nih, sama kan dengan gambar yang bukunya. Nah, di situ ada bermacam benda atau hewan. Kalau benda atau hewan ini bergerak, maka kecepatan maksimalnya ini manakah? Coba kalian urutkan kecepatan maksimalnya ketika sedang bergerak, benda atau hewan dari yang paling lambat. Nah, ini coba anak-anak perhatikan dulu. Yang nomor 1 ada gambar apa? Nomor 1 kuda. Nomor 2 salah. Nomor 3 motor balap. Nomor 4 kura-kura. Nomor 5 nah, ini kalau diurutkan dari yang gerakannya itu paling lama, paling lambat, yang mana? Kura-kura. Kura-kura itu paling lama. Terus yang agak cepat? Gajah. Yang ketiga? Kuda berarti lebih cepat daripada gajah ya. Nomor 4? Motor balap. Yang paling cepat? Pesawat. Berarti anak sudah bisa membandingkan benda mana atau alat transportasi apa yang lebih lambat dan yang lebih cepat. Nanti kalau mobil sama motor itu berbeda. Bisa ya, paham ya? Nah, kalau sudah
Kalau anak-anak sudah paham, kita lanjut. Ya. Kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini guru punya video. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan belajar untuk matematika kelas 5 SD, yaitu tentang kecepatan, jarak, dan juga waktu. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Oke, kita langsung mulai ya. Kita mulai dari kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Bisa dirumuskan juga dengan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Atau secara simbol dapat dituliskan dengan V sama dengan S per T. Dengan keterangan V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Kita langsung lihat contoh 1. 30 km per jam sama dengan titik-titik-titik meter per menit. Jadi di contoh ini kita akan belajar bagaimana merubah satuan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per menit. Cara menjawabnya 30 dikali 1000 meter per 60 menit. Ingat lagi ya, di satuan jarak merubah kilometer ke dalam meter itu turun 3 tangga atau dikali 1000. Dan untuk satuan waktu dari jam kita rubah ke menit itu dikali 60. Jadi 30 dikali 1000 meter per 60 menit. Kemudian kita sederhanakan dengan cara 30 dengan 60 bisa sama-sama kita bagi menjadi 1 dan 2, dan kemudian 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Jadi hasilnya sama dengan 500 meter per menit. Kemudian kita ke contoh 2. Pak Ali mengenai. Nah, sampai di situ tadi dijelaskan bahwa kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Atau tadi dijelaskan kalau menggunakan simbol V sama dengan S per T. Kalau Bu Guru lebih mudah menggunakan ini. Kita jadikan ini sebagai segitiga ajaib. Dan kalau saya mengingat-ingat pelajaran ini, saya menggunakan Jokowi. J jarak, K kecepatan, W waktu. Jokowi. Nah kan mengingatnya kan? Nanti kalau anak-anak mau mencari rumus, misalnya mencari rumus kecepatan, oh berarti jarak dibagi waktu. Kalau anak-anak mencari rumus waktu, jarak dibagi kecepatan. Kalau ini sama, berarti dikalikan. Kalau ini di bawah, ini dibagi. Kalau ini mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, di sini sama. Sebenarnya P di sini maksudnya adalah kecepatan. Kalau S maksudnya adalah jarak dan T itu adalah waktu. Tapi kalau ini menggunakan simbol. Kalau ini menggunakan bahasa Indonesianya, yang menggunakan singkatannya saja. Sampai di situ kalian sudah paham? 30 km untuk contoh pertama. Sudah paham ya? Kita lanjut contoh kedua. Dari sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Jadi di contoh 2 ini kita diberikan soal cerita dengan diketahui waktu atau simbolnya T sama dengan 2 jam, dan kemudian diketahui jarak dengan simbol S sama dengan 90 km. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan atau simbolnya V. Dan dengan rumus V sama dengan S per T menjadi V sama dengan 90 km per 2 jam. Kemudian 90 dibagi 2, hasilnya sama dengan 45. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Ali sama dengan 45 km per jam. Sampai contoh ini sudah kan anak paham cara menghitung kecepatan? Berarti cara menghitung kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Nanti kalau kecepatan itu biasanya, kalau meter itu biasanya per menit.
dalam satuan ini kecepatannya ya. Kalau kilometer nanti biasanya per jam. Jadi disamakan terlebih dahulu seperti tadi. Contoh pertama tadi adalah 30 km. Contoh 1, 30 km per jam dengan berapa meter per menit. 30 km dijadikan meter. Ingat, kucing hitam dalam mobil residu mama. Dari kilometer menuju meter, berapa turunnya? Berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti dikali 30, dikali 1, nolnya 3, ya kan? Terus 1 jam itu berapa menit? 60. Tadi sama-sama penyederhanaan, ya kan? Ini bisa sama-sama dibagi dengan 30. 30 dibagi 30 dapat 1, 60 dibagi 30 dapat 2. Sekarang 1000 dibagi 2 dapat 500. Satuannya meter per menit. Sudah paham? Coba sampai di sini. Ada yang belum paham? Aduh, habis olahraga capek ya kalian ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang guru mempunyai 3. baik, sekarang anak-anak sudah saya bentuk kelompok ya. Ini yang paling berat, ini namanya kelompok kelinci. Ini kelompok merpati. Kemudian ini kelompok elang. Nah, guru punya latihan untuk kalian diskusikan secara berkelompok. Nah, ini didiskusikan secara berkelompok dan kalian harus berkompetisi satu kelompok dengan kelompok yang lain, cepat-cepatan. Siapa yang bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Ingat, matematika mengajarimu untuk teliti, ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa untuk dituliskan nama anggota kelompoknya. Yuk, coba didiskusikan siapa yang mengerjakan paling duluan. Ya, kelompok elang anggotanya siapa saja? Kelompok elang, terus ditulis nama anggotanya siapa. Ini juga kelompok merpati anggotanya siapa saja. Tanggalnya ditulis tanggal hari ini, nah. Itu dihitung dulu, hitung. Sudah tugas berarti. Kalau Fabio nomor 1, Alfa nomor 2. Ya cepat selesai. Ya. Jangan cuma dikerjakan sendiri. Yang belakang kan masih ada soalnya loh. Kalau sudah selesai menghitung kecepatannya berapa, di situ diketahui jarak dan waktunya. Yang ditanyakan adalah kecepatannya. Sudah selesai semuanya? Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai lebih dulu? Hei, sudah selesai semua. Coba dari kelompok merpati dulu. Siapa yang mau mempresentasikan pekerjaannya maju? Oh, Pana. Nah, yuk. Itu 25 km, waktu 10 menit, perbandingan jarak dan waktu 200 menit Meter per jam per menit. meter per menit. Itu 5 km. Waktunya 20 menit. Perbandingan jarak dan waktunya 250 meter per menit.
Beni, 1 kilometer, 10 menit, perbandingan jarak dan waktunya 100 meter per menit. Terus jaraknya 300 meter, waktunya 50 meter per menit. Apakah sama dengan jawaban teman-teman? Sama. Berarti betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok merpati. Kelompok merpati memang keren. Ya, silakan duduk. Sekarang yang soal kedua, siapa yang mau maju? Dari kelompok kelinci atau elang nih? Dari elang, yo. Siapa yang mau presentasi? Oh, Jani. Di sana Janika. Oke. Yuk. Lalu yang tercepat adalah Edo karena dalam 1 menit bisa menempuh jarak 250 meter. Ya. 2. Yang pertama adalah lari karena dalam 1 menit bisa menempuh jarak 50 meter. 3. Urutan yang paling lama urutan dari paling lama ke paling cepat adalah lari Dayu, Beni, Siti, Edo. Apakah sama dengan jawaban teman-teman? Sama. Oh, tepuk tangan untuk kelompok elang. Terima kasih. Ternyata anak-anak teman pintar-pintar. Nah, coba dari pelajaran tadi ada yang anak-anak belum paham apa tidak? Menghitung kecepatan sudah bisa? Sudah. Nanti di rumah harus diperbanyak lagi dengan latihan agar semakin menguasai pelajaran ini ya. Kalau kita dari Wonogiri kira-kira jaraknya 60 meter ke timur akan sampai di kota mana? Ponorogo. Di kota Ponorogo itu ada sebuah tarian khas di sana. Tari apa? Nah, tahu? Tari reog Ponorogo. Kalau tari reog Ponorogo biasanya diiringi dengan apa? Diiringi dengan gamelan. Terus penari lain yang sama-sama berpentas di situ jaranan atau tari kuda lumping. Pernah tidak anak-anak melihat pertunjukan tari seperti itu? Banyak sekali ya biasanya. Nah, kalau di dalam pentas tari itu ada yang namanya pola lantai. APD-nya sudah dikerjakan. Nah, pola lantai itu apa sih? Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari pada saat penampilan tari. Bisa juga berarti pola yang terbentuk pada pementasan tari. Pola lantai pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus itu dikunci, maju semua. Kalau menunjukkan kalau pola lantai vertikal itu seperti apa. Nah, pola lantai vertikal itu nanti berarti seperti ini. Ini depan, ini tengah, ini belakang. Ini namanya pola lantai vertikal. Paham? Jadi dia lurus, tetapi lurusnya ke depan. Paham ya? Paham ya, silakan duduk dari kelompok ini. Kalau yang kedua itu tari saman, pola lantainya horizontal. Coba dari kelompok merpati. Maju semua. Pola lantai horizontal itu seperti apa? Nah, berarti urutnya begini. Urut lurus, tetapi lurusnya ke samping. Itu namanya pola lantai horizontal. Ya, silakan dulu. Kalau tari sekapur sirih itu dari Riau, tari bening Sriwijaya, dan tari pendek pola lantainya diagonal yang mempraktekkan dari kelompok elang. Coba maju. Diagonal itu juga lurus, tapi lurusnya begini. Ini yang di tengah, ini yang di tengah, ini yang di sini. Nah, ini di sini. Jadi lurusnya ke samping. Bisa juga nanti lurusnya ke sana, ke samping sana. Paham? Kalau polanya diagonal, ya silakan dulu. Kalau melingkar, sudah paham yang melingkar ya? Berarti nanti membentuk lingkaran. Nah, anaknya membentuk lingkaran. Nah, itu namanya pola
Nah, melengkung, pola lingkar. Nah, kalau melengkung itu nanti ada lagi macamnya, lengkung ke depan. Lengkung ke depan itu berarti, coba sini maju dari kelompok elang. Ya, kalau lengkung mempraktekkan untuk lengkung ke depan. Ini berarti di sini, apa di sini? Ya, ini namanya pola lantainya lengkung ke depan. Paham? Kalau yang dari kelompok kelinci, silakan duduk dari kelompok elang. Ini mempraktekkan pola lantai lengkung. Oke, inilah pola lantai melingkar. Jadi nanti tariannya membentuk lingkaran. Paham anak-anak? Ya, paham. Silakan duduk ke kelompok masing-masing. Itu tadi adalah macam-macam pola lantai yang biasa digunakan di dalam pementasan tari. Nah, simak dulu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik mata pelajaran SPDP tentang pola lantai dalam kreasi tari daerah. Negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam setiap seni tari melibatkan penari dan musik. Tunggal maksudnya yang bagaimana? Sendirian. Jadi tari yang hanya dipentaskan satu orang saja. Itu namanya tari tunggal. Kalau tari berpasangan itu berdua. Bisa laki-laki semua, bisa laki-laki dan perempuan. Kalau tari kelompok bersama-sama pasti lebih dari 2 orang. Itu namanya tari kelompok. Sudah bisa membedakan ya anak-anak ya? Lanjut. Teman-teman bisa lihat dalam buku siswa tema 7 halaman 95. Jika diamati, posisi penari membentuk formasi tertentu. Bentuk formasi itu dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis khayal yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Terdapat 2 jenis dasar pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Dijelaskan dalam video dan sudah dijelaskan di guru tadi. Adakah yang anak-anak belum paham? Sudah? Sudah paham tentang pola lantai? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bu Guru mempunyai latihan untuk kalian diskusikan bersama dengan satu kelompokmu. Nah, ini untuk kelompok elang, merpati, kelinci. Nah, yang digunakan apa? Ditulis. Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Nah, itu yang lanjutannya. Sudah? Jelas nggak? Di fotokopi ya? Kelompok siapa yang mau presentasi? Oh, dari kelompok kelinci dulu. Ya. Ya, dari kelompok kelinci. Ya. Yang pertama tadi apa nak? Tari saman. Apa pola lantainya? Yang kedua, iya, tari apa itu? Tari kecak dari Bali. Anak sering lihat ya di TV ya. Yang ketiga tari apa? Tari piring. Apa pola lantainya?
lurus vertikal. Yang keempat, tarik kuda lumping. Apa? Lurus horizontal. Yang kelima, tarik apa dong? Toraja. Apa pola lantainya? Lentung lingkaran. Apakah sama dengan jawaban teman-teman? Sama. Oh, tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Ternyata kelompok kelinci keren. Baik. Coba dari yang tadi sudah kita pelajari, masih adakah yang belum anak-anak pahami? Ada yang masih bingung tentang pola lantai? Gunanya pola lantai untuk apa? Untuk jalur yang dilalui oleh penari. Satu. Yang kedua, untuk memperjelas ceritanya, cerita tari yang dibawakan. Yang ketiga adalah menambah estetika atau keindahan. Jadi tari itu indah karena beberapa pola lantainya bagus, ya. Kalau anak-anak sudah paham, sudah bisa mengerjakan tugas yang secara berkelompok, sekarang guru tidak boleh contekan, ya. Berusaha hasil sendiri. Ya, jangan lupa untuk ditulis nama dan nomor absenmu. Yuk. Nanti ya. Nomor 1. Pola lantai dalam tari dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Nah, siapa yang jawabannya benar? Alhamdulillah, banyak yang benar. Nomor 2. Pengembangan pola lantai garis lurus, contohnya horizontal, betul. Apalagi diagonal, pinter. Yang ketiga apa? Zigzag, betul. Betul ya? Aduh, sepertinya kok lemas, capek ya? Capek dong pasti ya. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Gitu dong. Masa jam segini udah lemas? Udah waktunya makan Bu ya? Iya. Baiklah. Nah, karena evaluasinya sudah selesai, anak-anak, hari ini kita udah waktunya pulang, ya. Yang ngisi yang esok. Masih ingat? Masih? Nah, 1, 2, 3. Yang esok sudah enggak, yang awal sudah siap, yang sore sudah santai, yang bengi sugeng karo diparingi matur nuwun, ditinggali matur dalem, yen liwat derek langsung, yen lemah nyuwun pangapunten. Ini kita belajarnya sudah selesai anak-anak. Yuk bukunya dikemasi dulu. Jangan ada yang meninggal. Diteliti barang-barangnya. Nanti mau belajar di rumah bingung. Mana buku? Tinggal.
Ya. Kalau tadi belajar kita diawali dengan berdoa, kita juga mengakhiri pelajaran kita juga dengan berdoa. Semoga aktivitas kita menjadi ibadah, menjadi berkah untuk hidup kita, ya. Nah, ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Di tempat duduk, cakra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Pulangnya nanti jangan lari-lari, hati-hati di jalan, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya. Tadi kita habis belajar mungkin tangannya kotor. Nah, itu jadi cuci tangan dulu. Untuk pulangnya urut dari kelompok kelinci. Kalau Bu Sutri ada kesalahan, Bu Sutri mohon maaf. Waalaikumsalam. Ya, Karo kare. cuci tangan.